Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nika. Oke, kali ini aku ditemani oleh dua orang cogan nih. Ada Uda Poni dan juga Bang Wahyu. Gimana kabarnya ini Uda Poni sama Bang Wahyu pasca kembalinya dari tragedi 85 kemarin? Alhamdulillah sehat. Bang Wahyu gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, tampaknya masih membayang-bayang nih tragedi kemarin nih. Nah, jadi teman-teman, kemarin itu sempat viral 85 orang Kenagarian Soyan itu dikabarkan hilang di hutan Soria Kamang. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih perjalanan mereka kok bisa hilang di sana. Jadi langsung aja kita ke Uda Poni terlebih dahulu sebagai selaku ketua dari Karang Taruna, betul kan Uda? Jadi sebenarnya acara kemarin itu dalam rangka apa gitu? Acara kemarin itu program Karang Taruna ya kan. Agendanya memperingati hari lahirnya Kesaktian Pancasila. Terus Hari Pahlawan gitu kan. Kita mengadakan ekspedisi atau apa namanya? Nampak tilas ya. Dari Soyan menuju Kamang. Itu sih agendanya, rencananya. Oh, jadi itu memang sudah direncanakan gitu ya, sudah diplaningkan, sudah dirancang gitu kan acaranya gitu. Oke, jadi kemarin itu berapa orang yang sebenarnya itu pergi ke atas itu? 85 orang. 85 orang. Iya. Oke. Terdiri dari apa aja tuh? Ada laki-laki, perempuan, ada ibu-ibu? Ada pemudanya sekitar 75 orang ya. 75. Pemudinya ada 10 orang. 10 orang. Kemudian ini menurut kabar yang beredar udah itu juga ada beritanya seperti ini, mengatakan bahwa antara pihak Kenagarian, pihak dari pemerintah Nagari gitu, memisahkan diri dari rombongan yang Karang Taruna ini. Itu gimana udah? Itu sebenarnya gini ceritanya. Kebetulan pada hari Sabtu 3 Oktober itu sebenarnya ada dua agenda. Yang pertama dari pemerintahan, yang kedua dari Karang Taruna. Kita memang berbeda tujuan. Kalau kami lintas alam, tilas gitu. Pemerintahan mencari potensi alam yang ada di hutan Kenagarian Soyan. Jadi memang sudah terpisah dari awal. Oh gitu, memang berbeda ya jalurnya gitu. Oke, lalu bagaimana kok bisa sampai tersesat, sampai hilang arah gitu? Gimana ceritanya tuh udah? Tersesatnya alasannya mungkin karena jalannya udah lama nggak dijejaki lagi, udah lama nggak ditempuh, jadi kondisi jalan di sana memang udah gimana ya, kayak hutan semua gitu. Jadi itulah salah satu alasan tersesatnya kami. Di antara orang-orang yang ikut dalam acara itu apa nggak ada penunjuk jalan atau orang yang emang udah tahu jalannya gitu, rutenya gitu dah? Ada penunjuk jalan 2 orang ya. 2 orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Nagari. Cuman memang gitulah, kondisi jalannya udah lama nggak ditempuh, jadi memang sulit mencari jalannya. Oh iya, mungkin karena emang udah lama jadi jejak jalan itu udah hilang. Udah. Oke. Kemudian sadarnya itu ketika sudah kehilangan arah itu gimana udah? Kalau saya pribadi ya kan, saya nggak mikirin hal mistis atau semacam itulah. Saya cuma fokusnya sama keselamatan anggota. Yang lainnya mungkin merasakan aura kayak gitu. Bagaimana dengan Wahyu? Saya tanya itu. Oke. Kalau saya pribadi nggak ada mikirin hal mistis itu. Baik. Berarti tetap berpikiran positif lah ya udah. Positif. Oke, kita ke Bang Wahyu yang juga pada saat itu menjadi korban nih dalam tragedi 85. Nah, dari Bang Wahyu sendiri bagaimana perasaannya setelah kembali ini dari tragedinya? Awal kembali dari tragedi 85 itu perasaan sudah bercampur antara sedih, senang ketika sudah bertemu sama tim penyelamat. Ketika itu lebih kurang jam 5 lewat 10 menit.
Jadi sudah nggak kerasa ketika sampai dengan tim pencari, air mata tuh udah nggak ketahan lagi karena Terharu ya. terharu gitu, saking terharunya dengan telah bertemu sama tim gitu. Nah, lalu kondisi Bang Wahyu sendiri ketika ini kan udah 2 hari ya kan Bang, Ya, 2 2 hari berada di hutan, makan nggak sih ketika itu Bang? Kalau untuk makan, kami terakhir makan hari Sabtu jam 8 malam. Sabtu. Jam 8 malam, dan itu kembali makan hari Minggu jam 6 sore ketika telah ditemukan oleh tim pencari. Berarti seharian memang ada makan. Seharian. Lalu bagaimana tenaga pasti terkuras tuh kan Bang. Gimana pasti ada perempuan, ada ibu-ibu juga. Bagaimana dengan kondisi mereka tuh Bang? Mungkin itu yang menjadi yang sangat luar biasa dari ekspedisi 85. Kita berjumlah 85 orang. Untuk kondisi sampai ditemukan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan fit, karena semuanya satu sama lain saling menyemangati supaya bisa keluar dari terjebak di dalam hutan belantara itu. Jadi alhamdulillah kondisi anggota sampai ketemu tuh fit semuanya. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu cuplikan berikut ini. Itu masih dilindungi di orang hitam. Jadi di inyo orang nak mencari itu lai tampak, tapi ndak bisa nyo komunikasi do, ndak bisa nyo main bau do. Itu informasi dari etek menukun tu. Jadi sama-sama berdoa wala awak nani nyo lai mencari-cari jalan keluar jo. Orang nak mencari itu tampak nyo, tapi masih dilindungi nyo di orang hitam. Itu kecil etek tu sakuah ke kami. Bagaimana tanggapan Uda sama Bang Wahyu dengan hal ini gitu? Dari Uda Pani dulu mungkin. Kalau soal itu mungkin bukan nggak percaya ya, kita sebagai orang Muslim harus percaya yang kayak gitu. Cuman seperti yang awal disampaikan, saya pribadi nggak ngerasain hal-hal seperti itu. Cuman laporan beberapa anggota memang ada gitu. Tapi menimbang jangan terjadi ketakutan sama yang lain, sehingga saya sengaja tidak merespon laporan anggota yang itu. Sebagian memang melihat hal yang aneh, tapi takutnya rentetannya sama mental yang lainnya gitu. Makanya saya tidak merespon. Dari teman-teman yang lain waktu itu apa yang dilihat atau dirasakan lo? Ya sebagian melihat sosok-sosok yang aneh lah gitu. Tapi nggak dibahas lanjutnya gitu. Iya, takutnya mengganggu yang lain. Okay. Kalau Bang Wahyu sendiri mendengar cuplikan tadi bagaimana Bang? Sebetulnya hal mistis yang dirasakan itu terjadi jam 3 subuh atau hari Minggu. Dini hari Minggu kan? Iya, dini hari. Nah, sebagian kawan yang udah tidur, dan sebelumnya saya sempat tidur sebelum jam 3. Di situ mulai terasa keanehan gitu. Memang ada suara yang memanggil, sampai saya jalan jam 3, dan terasa sadarnya ketika saya dipanggil oleh rekan saya, Megi. Dia yang manggil. Ketika dia manggil itu baru saya sadar. Ternyata saya udah melakukan perjalanan ketika itu dari tempat tidur sampai ke tempat yang si Megi gitu. Jadi merinding nih. Sebetulnya disitulah saya terjatuhnya gitu. Yang kemarin saya katakan sama kawan-kawan, kalau saya jatuh itu karena mencari kayu untuk api unggun. Sebetulnya saya katakan seperti itu supaya kawan-kawan yang lain tidak merasa ketakutan gitu. Oh, berarti Bang Wahyu sempat dibawa lah sama penghuni sana gitu ya kira-kira. Jadi sempat dibimbing dan sadarnya ketika dipanggil sama rekan saya si Megi gitu. Jadi, ketika itu ya baru sadar. Ketika itu udah kawan-kawan udah banyak yang tidur. Yang masih belum tidur itu tinggal beberapa orang, termasuk ketua salah satunya. Ketika itu dia
di dekat Api Unggun gitu. Mm-mm. Ketika perdebatan di situ pun terasa suatu hal yang aneh gitu. Nah, ketika terjadi perdebatan kami selalu diiringi dengan suara burung besar. Mm-mm. Entah itu pertanda, entah memang petunjuk, atau entah mistisnya di dalam hutan, nggak tahu. Iya. Cuman 2 kali terjadi perdebatan, itu perdebatan terakhir selalu diiringi dengan suara itu. Jadi ketika dalam perdebatan ada rekan kami yang namanya Pak Doni. Ketika itu beliau menyampaikan bahwa selama ini beliau nggak percaya dengan hal mistis, tapi sekali itu beliau percaya dengan hal mistis, sehingga rekan-rekan membalikkan bajunya. Nah. Jadi perasaannya ketika sudah melihat ada nih yang berhasil menemukan rombongan ini bagaimana, Bang Wahyu? Perasaannya ketika itu terharu, senang, sehingga pas sampai tim pencari saya langsung bersorak sama kawan-kawan menyatakan kalau kita sudah ditemukan dan alhamdulillah tim pencari sudah sampai. Tapi setelah menyampaikan itu air mata nggak bisa ditahan gitu. Karena sudah saking terharunya, karena sudah terbayang alhamdulillah kalau malam ini nggak jadi nambah tidur di hutan gitu. Ya nggak jadi nginap lagi. Jadi nginap. Kita ke sesi terakhir nih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Dari Daponi dulu nih. Hikmahnya sangat banyak, terutama bagi tim yang 85 itu. Kita ikatan kekeluargaan kita, ikatan persaudaraan kita lebih kuat setelah terjadinya yang hilang apa tersesat itu. Itulah salah satunya. Kita lebih saling pedulinya. Rasa pedulinya tuh makin tinggi sesama kita. Dari Bang Wahyu bagaimana? Hikmah yang dirasakan dari perjalanan ini. Hikmah dari ekspedisi 85 yang terjadi dari tanggal 3 sampai tanggal 4. Itu yang pertama, ternyata kalau yang hidup tuh bukan cuman kita. Bukan hanya yang sekedar tampak, tetapi hal gaib pun masih ada. Kemudian di dalam keadaan apapun kita tidak boleh mendahulukan atau merasa sombong, karena di sekeliling kita masih ada hal-hal yang mungkin kita tidak lihat gitu. Dan kemudian dalam keadaan apapun kita tidak boleh lupa dengan Sang Pencipta. Karena mungkin salah satu kami tersesat itulah karena lupa dengan Sang Pencipta. Jadi bagi hikmah sangat luar biasa. Setelah terjadi ekspedisi 85, seluruh pemuda-pemudi semakin semangat dan semakin kompak. Makin kompak ya, oke. Lalu ada nggak pesan-pesan atau ucapan terima kasih dari pemuda-pemudi yang kemarin kepada masyarakat ataupun tim-tim yang sudah ikut dalam pencarian? Oke. Sebagai permintaan terima kasih dari kami Karang Taruna dan juga tim ekspedisi 85, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, siapapun ya waktu itu, baik dari pemerintahan, bupati, Dewan 50 kota, Bapak Camat Kecamatan Agbeluru, sampai ke pemerintah nagari, masuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Damkar, Dinas Perhubungan, dan tim medis Palang Merah Indonesia. Dan juga terkhususnya kepada pemuda-pemudi Kenegarian Kamang, pemuda-pemudi Nagari Suayan, termasuk IKSB. Dan juga seluruh masyarakat Kamang, masyarakat Suayan. Terima kasih
atas pengorbanannya, atas usahanya, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan jasa-jasanya. Semoga semua itu menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan juga sekali lagi masih Kak, ada lanjut. khususnya kepada masyarakat, saya sendiri dan mewakili tim 85 itu, maaf telah membuat resah, maaf telah membuat kekhawatiran. Kami tidak merencanakan dan tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi itulah faktanya. Sekali lagi maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Auda Poni dan juga Bang Wahyu yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan berbagi cerita dengan kita. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum.